Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Good? Alhamdulillah. Okay, my name is Reni Zulfiani and you can call me Miss Zulfi. Can I hear it from you please? One more time, Miss Zulfi. Okay, thank you. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita baiknya membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Finish. Oke, Miss isi daftar hadir dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, bagus. Baik. Yang pertama, I want to congratulate you all. Miss ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua karena telah berhasil naik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kan sebelumnya kalian ini junior high school. Sekarang kalian sudah menjadi kelas 10 senior high school. Ya, congratulations on your achievement. Nah, di kelas 10 ini, I'm going to explore with you about the adventure of English in grade 6. Excited, right? Oke, first, yang pertama, untuk materi hari ini, Miss kira I don't know you and you don't know me either. So, kita ini nggak saling mengenal. Maka dari itu, untuk materi hari ini, kita akan membahas bagaimana sih cara memperkenalkan diri in English dengan materi talking about self. Nah, jadi kita nanti bakalan belajar apa-apa aja sih yang harus disebutkan ketika kita memperkenalkan diri. Nah, untuk hari ini, Miss sudah membagi materi kita menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu things to talk and talking about self. Jadi, apa aja sih yang harus dibahas? Nah, yang kedua yaitu introducing yourself, memperkenalkan diri sendiri. Yang ketiga yaitu introducing other people, memperkenalkan orang lain. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya kita lanjut. Oke, kita masuk ke penjelasan yang pertama ya. Yang pertama yaitu ada things to talk in talking about self. Nah, apa saja sih ungkapan yang harus kita ungkapkan saat memperkenalkan diri? Nah, yang pertama itu ada name. Apa itu name? Ya betul, nama. Nah, ini wajib ya kita sebutkan saat memperkenalkan diri. Yang kedua yaitu ada age. Age atau umur. Berapa sih umur kalian? Berapa sih usia kalian sekarang? Nah, ini bisa dimasukkan saat kita memperkenalkan diri. Untuk selanjutnya yaitu ada address atau alamat. Nah, address ini kita nanti akan bagi menjadi 2. Yang pertama yaitu asal kamu di mana ya, atau tempat lahir kamu di mana, begitu, asal tempat tinggal lah. Nah, untuk yang kedua yaitu kamu tinggalnya sekarang di mana atau menetap di mana. Ini adalah 2 hal yang berbeda ya. Nanti kita bahas. Nah, untuk selanjutnya ada occupation. Di sini ada yang tahu tidak apa itu occupation? Iya, kamu apa? Betul, occupation itu adalah pekerjaan. Nah, untuk selanjutnya ada hobby. Hobi atau kesukaan. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya ada family. Nah, family ini bisa kita masukkan saat perkenalan diri seperti menyebutkan jumlah saudara. Nah, untuk memperkenalkan family ini harus dalam batas wajar ya, atau masih dalam hal-hal yang umum. Baik, untuk penjelasan pertama ini bisa dipahami. Oke, good. Oke, next kita masuk ke pembahasan poin kedua, yaitu introducing yourself. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana sih ungkapan-ungkapan yang harus kita ungkapkan saat memperkenalkan diri kita. Baik, untuk yang pertama yaitu untuk nama. Nah, untuk nama kita bisa menggunakan my name is bla 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 or I am bla bla bla. For example, like my name is Reni Zulfiani or I am Reni Zulfiani. Seperti itu. Kalau ada yang bertanya, Miss, bagaimana caranya kalau kita ingin memperkenalkan nama panggilan? Nah, kita bisa menggunakan kalimat yang kedua ini,
You can call me. Seperti tadi nama lengkapnya Reni Zilviani dan nama panggilannya Zilvi. Jadi you can call me Zilvi. Seperti itu. Nah, untuk yang ketiga ini sepertinya kalian sudah tahu. Oke, apa ya? Iya betul, umur. Nah, I'm bla 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 years old. Nah, seperti itu. Nah, kalian umurnya berapa? 16. Oke. I am 16 years old. Seperti itu. Nah, untuk di sini nih ada dua kalimat. Ada dua kalimat yang sama tetapi membingungkan karena sama tetapi ada yang membedakan. Apa yang membedakan? Yaitu ada yang menggunakan in dan ada yang menggunakan on. Nah, untuk yang menggunakan in ini kita gunakan untuk nama tempat kita lahir. Nah, misalnya kalian lahir di Bulukumba, I was born in Bulukumba, begitu. Di dalam bahasa Inggrisnya itu place of birth atau POB. Nah, untuk yang on ini digunakan untuk penggunaan tanggal lahir. Seperti itu, bisa juga disebut dalam bahasa Inggris date of birth atau DOB. Nah, misalnya kalian lahirnya nih di Bulukumba tanggal 10 Januari 2003. Nah, untuk penggunaan kalimatnya seperti ini. I was born in Bulukumba. I was born on 10 January 2003. Like that. Dipaham nih? Oke, good. Baik, selanjutnya untuk kalimat penggunaan kalimat address. I am originally from and I now live in. Baik, di sini kita garis bawahi ya kata originally-nya yang artinya asli atau asal. Oke. Ini I am originally from itu digunakan untuk nama tempat kita berasal, tempat kita lahir, seperti itu. Nah, untuk I now live in itu nama untuk tempat kita menetap sekarang, tempat tinggal kita sekarang. Karena biasanya ada yang lahir di Jakarta, tetapi karena adanya satu kepentingan jadi harus pindah ke misalnya Makassar. Nah, seperti itu. Untuk penggunaannya seperti I am originally from Jakarta, but dua kalimat ini bisa digabung menggunakan satu kata yaitu but now I live in Makassar. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu untuk occupation atau pekerjaan. Nah, ini I am misalnya kalian ini student. I am a student. Nah, di pekerjaan ini kalian bisa menambahkan di mana tempat kalian bekerja, di mana kalian sedang menjadi siswa gitu, di mana kalian bersekolah. Nah, misalnya I am a student in senior high school number 1 Bulukumba. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu my hobby is misalnya kalian sukanya membaca. Oke, my hobby is reading. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya untuk family. I have blah 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 brother or sister. For example, like I have 2 brother and 2 sister. Seperti itu. Baik, di sini Miss akan bertanya, apakah sopan ketika kita baru bertemu seseorang yang baru nih, tetapi langsung memperkenalkan diri seperti my name is blah blah blah, I'm blah 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 years old. Seperti itu. Apakah sopan? Betul, kurang sopan ya. Maka dari itu kita harus minta izin. Nah, dalam perkenalan diri juga itu kita harus meminta izin loh supaya lebih sopan. Nah, di sini sudah ada beberapa expression yang dapat kita gunakan untuk meminta izin sebelum memperkenalkan diri kita. Nah, yang pertama yaitu ada hello, let me introduce myself. Nah, yang kedua yaitu ada hi, I would like to introduce myself. Nah, yang ketiga yaitu allow me to introduce myself. Nah, 3 kalimat ini artinya sama kok. Semuanya bisa digunakan untuk minta izin sebelum memperkenalkan diri. Nah, biar Miss kasih contoh ya, example meminta izin sebelum memperkenalkan diri. Nah, seperti hello, let me introduce myself. My name is Reni Zilviani. You can call me Zilvi.
I'm 19 years old. I was born in Bulukumba and I was born on 5 January 2004. I'm originally from Bulukumba and I still live in Bulukumba. I'm a student. My hobby is reading and I have one sister and 4 brothers. Seperti itu ya contohnya, memperkenalkan diri dan meminta izin terlebih dahulu, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas poin ketiga, yaitu introducing other people atau memperkenalkan orang lain. Ya betul. Nah, di sini nih kita akan belajar bagaimana sih cara memperkenalkan orang lain. Nah, di sini tuh bedanya hanya sedikit loh dari yang tadi, yang memperkenalkan diri sendiri. Nah, apa ya bedanya? Nah, bedanya itu hanya ada pada subjeknya. Kan kalau kita memperkenalkan diri sendiri itu kita menggunakan kata I, yang posesif adjektifnya itu my. Sedangkan ketika kita memperkenalkan orang lain, kita menggunakan kata dia, yang dalam bahasa Inggrisnya itu she or he. She untuk wanita dan he untuk laki-laki. Ya betul, untuk laki-laki. Yang posesif adjektifnya itu adalah his or her. Ya betul, her. Nah, jadi kalimatnya itu sama, tetapi yang membedakan itu hanya subjeknya. Contohnya seperti ini. His or her name is bla bla bla. Nama orang yang kalian perkenalkan. Selanjutnya, you can call his or her bla bla bla. Nama panggilannya apa? Selanjutnya yaitu he or she is bla 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 years old. Umurnya berapa? Kan diperkenalkan juga umurnya. Nah, selanjutnya he or she was born in itu apa ya? Ya, oh iya betul, in itu untuk tempat lahir, betul. He or she was born on untuk apa ya? Iya betul, on itu untuk tanggal lahir. Nah, selanjutnya he or she is originally from apa? Asal. Iya betul, asal atau aslinya. Nah, selanjutnya she or he now live in di mana? Di Bulukumba. Iya bisa. Oke, selanjutnya he or she is a teacher. Teacher, iya boleh. Dokter boleh. Oke, selanjutnya his or her hobby is singing. Oke, singing. Oke, selanjutnya he or she has bla 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 brother or sister. Nah, seperti itu. Seperti itulah penjelasan untuk poin ketiga ya, untuk introducing other people. Baik adik-adik, sama seperti tadi ya, sebelum kita memperkenalkan diri orang lain, kita juga harus minta izin loh. Tidak hanya saat kita ingin memperkenalkan diri sendiri, tetapi saat ingin memperkenalkan orang lain, kita juga harus meminta izin terlebih dahulu agar lebih sopan ya. Nah, di sini udah ada beberapa expression yang bisa kita gunakan untuk meminta izin terlebih dahulu sebelum memperkenalkan orang lain. Nah, di sini yang pertama yaitu ada let me introduce you to. Nah, yang kedua yaitu ada I would like to introduce my friend to you. Yang ketiga ada I would like you to meet. Nah, ketiga kalimat ini semuanya bisa digunakan untuk meminta izin sebelum memperkenalkan orang lain. Nah, seperti itu ya, kita juga harus minta izin ya sebelum memperkenalkan orang lain. Seperti itu. Nah, sekarang Miss akan memberikan sedikit saja materi tambahan untuk kalian, hanya sedikit saja. Nah, kalau ada orang yang memperkenalkan diri kepada kalian nih, pasti kalian akan memberikan sebuah respon, betul. Tidak mungkin kan saat ada orang yang memperkenalkan diri kepada kalian, lalu kalian hanya diam saja. Pasti kalian akan memberikan sebuah respon. Nah, di sini Miss sudah menuliskan beberapa expression yang bisa kalian gunakan untuk merespon seseorang yang sudah memperkenalkan dirinya kepada kalian. Nah, yang pertama yaitu ada nice to meet you. Nah, yang kedua ada happy to meet you.
Yang ketiga yaitu how do you do? Nah, dari ketiga kalimat ini semuanya bisa kalian gunakan untuk merespon seseorang yang telah memperkenalkan dirinya kepada kalian. Seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang kurang dimengerti atau yang kurang dipahami? Atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Miss tahu nih, pasti kalian semua sudah mengerti kan? Sudah paham kan? Miss tahu. Jadi kalau begitu, Miss ingin kalian semuanya menuliskan perkenalan diri kalian, introducing yourself di kertas lembar. Oke? Miss kasih waktu kalian 15 menit. Oke adik-adik, apakah semuanya sudah selesai? Oke, sudah ya. Miss ingin lihat nih ada yang mempraktikkan. Siapa ya? Oke, Siska boleh. Siska. Ya, berdiri Siska. Silahkan praktekkan. Introducing yourself. Oke. Teman-teman yang lain didengarkan ya, temannya jangan berisik. Silahkan Siska. Oke, good. Iya, thank you Siska. Wah, ternyata kalian semua sudah paham ya. Bagus. Nah, ketua kelas, Miss minta tolong ya, tolong semua yang telah ditulis temannya tadi di kertas lembar, tolong dikumpulkan dan disimpan di meja Miss ya. Ya, terima kasih. Untuk kalian semua agar lebih memahami, lebih paham tentang materi hari ini, silahkan dikerjakan exercise halaman 20 bagian A dan B. Iya, bagian A dan B saja ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita cocokkan. Iya. Nah, jangan lupa setelah kalian mengerjakan homework atau PR kalian, dibuka-buka tuh chapter setelahnya, dibaca-baca. Karena akan dibahas nanti di pertemuan selanjutnya. Iya, seperti itu. Ya. Oke. I think enough. Miss kira sudah cukup ya untuk hari ini pembelajarannya. Miss sangat senang mengajar di kelas kalian hari ini, sangat aktif dan sangat responsif. Iya, Miss sangat senang. Oke, kalau begitu jaga kesehatan, hati-hati nanti saat pulang ya, dan tetap semangat belajar. Oke, terima kasih atas kerjasamanya hari ini adik-adik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.